Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang perilaku positif berlandaskan teori OCB yang berkonsentrasi pada perusahaan food and beverage, di mana kita memilih perusahaan Paper School sebagai acuan dari penelitian kita. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Ratna Maharani dengan NPM akhir 293. Perkenalkan, saya Firda Nurul Sabila dengan NPM 306. Saya Zikawa Bintang Samudra Budianta dengan NPM 23012010 166. Saya Cindy Januartin Suryani dengan NPM 069. Apa itu OCB? Menurut Batman dan Organ tahun 1983, Organizational Citizenship Behavior atau OCB adalah perilaku pro-sosial organisasi sebagai perilaku yang berjalan di luar persyaratan pekerjaan tertentu. Mereka adalah perilaku yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok kerja dan organisasi. Lalu apa itu Paper School? Paper School merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan dan minuman kekinian dengan konsep street food modern. Bisnis Paper School ini sendiri awal mulanya didirikan oleh organisasi Kahuripan Pangan Jaya atau KPJ yang berdiri sejak 2009. Kahuripan Pangan Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manajemen bisnis F&B yang berbasis di Yogyakarta dan menaungi beberapa brand makanan diantaranya Paper School, Ompop, dan Kopi Hitam Kapuas Hulu. Perusahaan Paper School sendiri berdiri sejak tahun 2016. Saat ini Paper School memiliki 21 cabang outlet yang tersebar di beberapa kota diantaranya Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Selanjutnya yaitu tinjauan teori tentang hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Menurut Maslow, kebutuhan manusia membentuk suatu hierarki di mana kebutuhan pada hierarki yang lebih bawah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum tergerak untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Teori Maslow ini membentuk sebuah piramida segitiga di mana dimulai dari bawah yakni psychological needs, termasuk kebutuhan paling mendasar. Psychological needs adalah pemenuhan aspek fisiologisnya untuk keberlangsungan hidup. Contohnya makanan, minuman, tidur, hingga seks. Lalu yang kedua yaitu safety needs. Kebutuhan tingkat kedua ini meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Contohnya rasa aman dari sesuatu yang mengancam perlindungan dari kriminalitas, seks, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu social needs. Kebutuhan tingkat ketiga ini baru bisa tercapai jika sudah memenuhi dua kebutuhan sebelumnya. Contoh pada tingkat ini dapat dilihat ketika seseorang mulai mencari pasangan, lebih bersosialisasi, serta banyak bergaul. Yang keempat yaitu esteem needs, merupakan kebutuhan penghargaan. Contohnya kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Puncak kebutuhan yaitu self-actualization needs adalah aktualisasi diri, yaitu keinginan mengoptimalisasi potensi dirinya, mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk tanggung jawab atas pilihannya. Untuk selanjutnya yaitu motivasi. Apa sih proses motivasi itu? Proses motivasi pada dasarnya adalah proses di mana perusahaan mendorong para karyawan agar mau memberikan usaha terbaik mereka demi tercapainya tujuan perusahaan. Perusahaan dapat menggabungkan input yang diberikan dengan hasil yang diharapkan melalui kinerja yang mereka tunjukkan. Dan dalam proses motivasi, perusahaan tidak hanya mendorong karyawan untuk memberikan input, tetapi perusahaan juga harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, suportif, dan hal ini sangat penting untuk memastikan karyawan merasa dihargai, dipercaya, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Dengan demikian, karyawan akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya dan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Selanjutnya, tinjauan teori terkait OCB. Jadi menurut Organ et al. 2006,
OCB adalah perilaku yang dipilih secara bebas oleh individu, di mana perilaku tersebut tidak secara langsung diakui sebagai imbalan. Nah, intinya OCB itu adalah perilaku yang dilakukan secara sukarela dan tanpa diperintah. Terdapat 7 faktor yang mempengaruhi OCB. Yang pertama adalah help behavior, tentang sukarela, menolong, membantu. Yang kedua ada sportsmanship, yakni tentang sportivitas dan toleransi. Yang ketiga adalah organizational loyalty, tentang kesetiaan pada organisasi. Yang keempat adalah organizational compliance, tentang kepatuhan. Yang kelima civic virtue, tentang kebijakan. Yang keenam individual initiative, tentang inisiatif perorangan. Dan yang terakhir self development. Menurut Edison tahun 2016, kinerja adalah suatu hasil yang telah dicapai karyawan setelah ia melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kinerja karyawan berkaitan dengan pengukuran outcome penting pada level individu. Hasil kinerja sendiri dipengaruhi oleh motivasi dan kepuasan kerja. Ketika karyawan memiliki motivasi ataupun dorongan dari dirinya sendiri maupun dari luar, secara tidak langsung karyawan akan bekerja dengan sangat semangat untuk fokus pada kinerja terbaiknya. Kepuasan kerja akan menciptakan kesetiaan pada perusahaan, sehingga karyawan akan secara sukarela melebihi yang diharapkan perusahaan. Hal tersebut berarti meningkatkan kinerja karyawan. Gambaran umum mengenai manajer SDM. Nama Berliani, status pendidikan, fresh graduate, S1 psikolog Winsa, asal Tikung Lamongan. Prestasi, yakni menjadi HRD di Paper School adalah pengalaman pertamanya sebagai fresh graduate. Dan selanjutnya saya akan membacakan biodata dari manajer operasional yang bernama Octavian Novarulian Suganto Nugroho. Dan sekarang masih menjadi mahasiswa aktif di Universitas 17 Agustus Surabaya. Dan Kak Vian berasal dari kota Surabaya, dan prestasi yang pernah ia capai yaitu ia mengawali karirnya di coffee shop dan sekarang bekerja sebagai leader operasional. Selanjutnya, gambaran umum tentang karyawan operasional. Informan bernama Nizar Fazari Wibisono dengan status pendidikan mahasiswa cuti semester 2 di UNESA, asal Sedati Sidoarjo, dengan prestasi mengawali karir sebagai kurir paket dan sekarang mulai bekerja agar bisa melanjutkan kuliah sebagai karyawan full-time. Lalu untuk gambaran umum subjek pada karyawan keuangan, narasumber bernama Muhammad Rafi Anamta dengan status pendidikan mahasiswa aktif di Universitas Hang Tuah Surabaya, berasal dari Wonosari Surabaya, dengan prestasi mengawali karirnya di kantor pos Juanda dan sales Wi-Fi First Media dan sekarang bekerja sebagai karyawan full-time di Paper School. Sebelum masuk ke penjelasan tabel, berikut penjelasan dari setiap indikator. Yang pertama yaitu help behavior. Help behavior 1 menjelaskan secara sukarela membantu orang lain yang mempunyai masalah terkait pekerjaan. Help behavior 2 membantu mencegah orang lain menghadapi masalah. Lalu help behavior 3 membantu mengelola konflik atau menjaga perdamaian. Indikator kedua yaitu sportsmanship. Sportsmanship 1 sikap positif dalam menghadapi masalah. Lalu sportsmanship 2 menoleransi ketidaknyamanan. Lalu sportsmanship 3 tidak menerima penolakan secara pribadi. Dan sportsmanship 4 mengorbankan kepentingan pribadi daripada kelompok. Lalu indikator selanjutnya organizational loyalty. Organizational loyalty yang pertama mempromosikan organisasi kepada pihak luar. Organizational loyalty kedua membela organisasi dari ancaman eksternal. Lalu organizational loyalty ketiga tetap berkomitmen pada organisasi bahkan dalam kondisi buruk. Indikator selanjutnya yaitu organizational compliance. Organizational compliance pertama menerima dan mematuhi peraturan dan prosedur organisasi. Organizational compliance kedua tepat waktu. Lalu organizational compliance ketiga tidak membuang-buang waktu. Indikator selanjutnya yaitu civic virtue. Civic virtue yang pertama berpartisipasi dalam tata kelola.
Civic virtue yang kedua, mengawasi organisasi. Lalu civic virtue yang ketiga, tetap mendapatkan informasi khusus tentang apa yang dilakukan organisasi. Lalu indikator selanjutnya yaitu individual initiative. Individual initiative yang pertama, sukarela mengambil tugas tambahan. Individual initiative kedua, menjadi sangat inovatif dan kreatif dalam pekerjaan. Individual initiative 3, mendorong orang lain untuk melakukan yang terbaik. Lalu individual initiative keempat, melampaui panggilan tugas. Yang terakhir yaitu self-development. Self-development pertama, bekerja secara sukarela untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Self-development kedua, mempelajari keterampilan yang akan membantu organisasi. Selanjutnya menjelaskan grafik terkait penerapan OCB oleh manajer SDM. Indikator pertama yaitu help behavior, tentang secara sukarela membantu orang lain dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, menjaga perdamaian, dan membantu mencegah orang lain dalam menghadapi masalah. Hal ini dibuktikan dengan jawaban informan terkait jika mengalami kendala dalam mengerjakan pekerjaan, yaitu diskusi dengan senior dan leader. Dapat diketahui bahwa diskusi dan komunikasi sangat penting dalam mencegah menghadapi permasalahan. Indikator yang kedua yaitu sportsmanship, tentang mempertahankan sikap positif dalam menghadapi masalah dan toleransi ketidaknyamanan. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan terkait masalah meningkatkan loyalitas karyawan, yaitu dengan menciptakan lingkungan kerja yang bagus, komunikasi yang baik, dan terbuka pada kritik saran. Lalu indikator selanjutnya yaitu organizational loyalty, tentang mempromosikan organisasi kepada orang luar, membela organisasi dari ancaman luar. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan terkait strategi yang diterapkan untuk mengembangkan usaha agar lebih dikenal masyarakat, yaitu di zaman sekarang sih melalui media sosial. Indikator selanjutnya, organizational compliance, tentang tepat waktu dan mematuhi aturan organisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan terkait penanganan dan sanksi pelanggaran peraturan perusahaan, yaitu akan memberi peringatan. Nah, kalau tidak ada perubahan maka diberi SP. Indikator selanjutnya yaitu individual initiative, tentang menjadi sangat kreatif dan inovatif dalam pekerjaan dan mendorong orang lain untuk melakukan terbaik. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan terkait kualitas yang dijaminkan sehingga dapat menempati posisi manajer SDM, yaitu karena jurusan saya psikolog, jadi sesuai bidang saya. Ya kayak linear gitulah. Karena jika seseorang merasa sesuai dengan bidangnya, mereka cenderung termotivasi dan terlibat secara positif dalam perusahaan. Lalu indikator selanjutnya yaitu civic virtue, tentang mengawasi organisasi dan partisipasi dalam tata kelola organisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan terkait SOP yang diterapkan perusahaan. Yang terakhir yaitu self-development, tentang secara sukarela bekerja untuk meningkatkan pengetahuan. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan terkait inisiatif dalam perekrutan karyawan, yaitu dengan menekankan diri mempelajari wawasan baru yang membantu meningkatkan kualifikasi perekrutan. Nah, dari grafik tersebut, informan manajer SDM telah melaksanakan indikator OCB sebanyak 74,8 dari 100. Selanjutnya yaitu manajer operasional. Untuk indikator yang telah terpenuhi oleh manajer operasional, yang pertama adalah helping behavior, di mana pada helping behavior terpenuhi 3 poin dari indikator ini, yaitu yang pertama yaitu helping behavior 1, tentang secara sukarela membantu orang lain yang punya masalah terhadap pekerjaannya, dan yang kedua yaitu helping behavior 2, tentang membantu mencegah orang lain menghadapi masalah, dan juga yang ketiga yaitu helping behavior 3, tentang menjaga perdamaian dan mengelola konflik. Hal ini berarti manajer operasional dapat dengan baik menjaga perdamaian dan mengelola konflik dan masalah yang terjadi pada perusahaan. Dan selanjutnya yaitu pada indikator sportsmanship. Di sini terpenuhi 2 poin yaitu sportsmanship 1, tentang sikap sportif dalam menghadapi masalah dan tantangan. Dan yang kedua yaitu sportsmanship 2, yaitu tentang mentolerir ketidaknyamanan dan pemaksaan.
Hal ini berarti manajer operasional rela mengorbankan waktunya untuk membantu rekan dan karyawannya jika memang tanggung jawab yang ia miliki telah terselesaikan. Dan untuk indikator yang ketiga yaitu organizational loyalty. Pada indikator ini terpenuhi 2 poin, yaitu organizational loyalty 1 yaitu tentang mempromosikan organisasi kepada pihak luar, dan juga organizational loyalty 2 tentang membela organisasi melalui ancaman eksternal. Pada poin ini direalisasikan manajer operasional dengan cara melakukan promosi melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Marketplace, dan lain-lain. Dan untuk indikator OCP yang keempat yaitu organizational compliance hanya terpenuhi 1 poin, yaitu tentang menerima dan mematuhi peraturan dan prosedur perusahaan. Manajer operasional dapat melaksanakan dan memenuhi prosedur perusahaan dengan sangat baik. Dan pada indikator OCP individual inisiatif terpenuhi 2 dari 3 poin, yaitu individual inisiatif 2 yaitu tentang menjadi sangat kreatif dan inovatif dalam pekerjaannya, dan individual inovatif 3 tentang mendorong orang lain untuk melakukan yang terbaik. Contohnya dengan menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan passion mereka, manajer operasional dapat memenuhi poin ini. Untuk indikator selanjutnya yaitu civic virtue. Pada poin ini terpenuhi 1 poin indikator yaitu tentang berprestasi dalam tata kelola organisasi. Manajer berusaha memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik melalui pengawasan dan motivasi terhadap karyawannya. Dan untuk indikator UCB yang terakhir yaitu terpenuhi 2 dari 2 poin indikator ini, yaitu yang pertama tentang self development 1 tentang bekerja secara sukarela untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dan yang kedua yaitu self development 2 tentang mempelajari kemampuan yang akan membantu perusahaan. Manajer operasional pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti seminar untuk pengembangan diri dan membangkitkan soft skill-nya. Hal ini ia lakukan demi membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dan untuk kesimpulannya, grafik tertinggi terdapat pada indikator helping behavior dan self development, dan yang rendah ada pada organization compliance dan civic virtue. Dan pada indikator yang lain berada pada tingkat rata-rata atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajer operasional pada perusahaan Paper School sudah memenuhi indikator OCB dengan cukup baik dan memenuhi beberapa indikator lain. Selanjutnya analisis perilaku karyawan operasional. Seperti yang ada di tabel bahwa informan dapat memenuhi ketiga poin dalam health behavior, yakni health behavior 1, 2, dan 3. Salah satu contohnya yakni informan berkata, kalau kerja terus buang-buang muka gitu, kalau sama-sama panas gak ada hentinya, jadi saya bantu menengahi. Di sini informan memiliki perilaku menjaga perdamaian lingkungan agar selalu nyaman, seperti yang tertera dalam health behavior 3. Selanjutnya sportsmanship. Dari keempat poin sportsmanship, informan telah memenuhi 3 poin saja. Salah satu contohnya ada di sportsmanship kedua, yakni tentang toleransi ketidaknyamanan. Informan berkata bahwa di sini kita kan tim ya, pasti rasa perbedaannya ada, tapi tidak menghalangi pekerjaan. Selanjutnya organizational loyalty. Dalam tabel, informan hanya bisa memenuhi 2 poin dari 3, yakni loyalty 2 dan 3. Contohnya, kita mengajukan pertanyaan tentang jika Anda menjumpai haters yang menjelekkan perusahaan Anda, bagaimana tanggapan Anda? Lalu informan menjawab dengan pastinya membela, tapi bukan yang terang-terangan gitu ya. Membantu lewat medsos kayak nunjukin kelebihannya, terus bilang juga kalau perusahaan itu lo nggak kayak gitu. Ini sesuai dengan OL2, yakni loyalty kedua, di mana narasumber membela perusahaan dari eksternal. Selanjutnya, organizational complaints.
Salah satu contohnya adalah informan berkata, dulu karena harus cepat, dalam kutip informan pernah menjadi kurir, pulang kan ya, jadi di sini juga ke bawah, jadi gercep kalau ngantar pesanan. Ini sesuai dengan complaints 2 dan 3 tentang tepat waktu dan tidak membuang-buang waktu. Selanjutnya, individual inisiatif. Salah satu contohnya, kita bertanya, apabila rekan kerja Anda tidak mengerjakan tugas dengan baik, seperti tidak mencuci piring, bagaimana tanggapan Anda? Lalu informan menjawab, kalau dilihat dia lagi sibuk ya saya sebagai yang sadar akan hal itu harus melakukannya kan? Ini sesuai dengan individual inisiatif 1, di mana narasumber secara sukarela mengambil tugas tambahan tanpa memperdebatkannya. Selanjutnya adalah civic virtue. Kita bertanya bagaimana bentuk kepedulian Anda tentang kebersihan di lingkungan perusahaan. Lalu informan menjawab, ya sangat peduli, karena CCTV-nya banyak banget, sehingga ketat banget diawasinya. Jadi kebersihan tetap harus selalu dijaga. Dalam ini menunjukkan civic virtue 1 dan civic virtue 2, di mana CCTV di sini adalah bentuk pengawasan perusahaan terhadap organisasi terkait lingkungan. Selanjutnya self-development. Informan berkata, di sini kan ada training. Dulu saya ditambah 10 hari karena skill saya masih ada yang salah. Dan saya juga banyak belajar secara mandiri agar bisa menutupi kekurangan saya. Ya juga siapa tahu lebih membantu di sini. Ini sesuai dengan self-development 1 dan self-development 2, di mana narasumber bekerja secara sukarela karena kekurangannya dan menerima dengan lapang dada. Selanjutnya untuk karyawan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan keuangan Webber School, diketahui bahwa telah memenuhi setiap poin dari indikator OCP. Untuk indikator pertama, help behavior, informan telah memenuhi 3 dari 3 poin indikator, yaitu secara sukarela membantu karyawan lain setelah menyelesaikan tugasnya. Lalu indikator yang kedua, sportsmanship, informan memenuhi 1 dari 4 poin, yaitu menunjukkan sikap positif. Informan menjaga sikap positif dengan saling menghargai dan menghormati atasan dan rekan kerja. Lalu indikator yang ketiga, organizational loyalty, informan memenuhi 2 dari 3 poin indikator, yaitu mempromosikan organisasi pada pihak luar dan berkomitmen pada perusahaan. Informan mengatakan hal positif kepada pihak luar tentang perusahaan dan memilih untuk tetap bertahan di perusahaan. Lalu indikator yang keempat, organizational compliance, informan memenuhi 2 dari 3 poin indikator, yaitu mematuhi peraturan dan ketepatan waktu. Karyawan di Webber School jarang atau hampir tidak pernah melanggar peraturan perusahaan, terutama untuk ketepatan waktu. Lalu indikator yang kelima, individual initiative, informan memenuhi 3 dari 4 poin indikator, yaitu informan bersedia mengambil tugas lain di luar tanggung jawab utama dan melampaui dari tugas yang ditetapkan ataupun target. Informan sendiri sebagai karyawan keuangan memiliki target penjualan sebesar 10 juta dan karyawan keuangan Webber School telah berhasil melampaui target sebanyak 15 juta. Lalu indikator selanjutnya civic virtue. Informan memenuhi 3 dari 3 poin indikator. Informan melindungi dan mengawasi perusahaan dari tindakan yang dapat merugikan. Sebagai karyawan keuangan, informan selalu berusaha untuk teliti dalam menerima dan menyimpan dari hasil penjualan. Lalu indikator yang ketujuh, self-development, informan memenuhi 2 dari 2 poin indikator, yaitu sekolah meningkatkan skill dan belajar skill baru. Informan selalu berusaha meningkatkan keterampilan dengan bertanya hal yang belum dimengerti, serta mempelajari keterampilan baru untuk pengembangan perusahaan. Selanjutnya ada gambaran tentang grafik perilaku internal perusahaan. Perhitungan dilakukan dengan kesepakatan 10 poin tiap indikator, maka dapat diketahui bahwa total nilai semua indikator adalah 70. Kemudian ditambah dengan 30 agar didapat nilai 100.
Di dalam indikator terdapat beberapa poin lagi. Maka dari itu, terbentuknya grafik dilihat dari apakah sudah terpenuhi semua poin dalam indikator tersebut. Berdasarkan grafik batang di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari keempat informan yang merupakan 2 manajer dan 2 karyawan menunjukkan nilai 80,73 dari 100, yang berarti persebaran perilaku OCB di dalam perusahaan Paper School sudah hampir merata. Hal ini juga membuktikan bahwasannya meratanya perilaku OCB yang dimiliki internal perusahaan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian. Perusahaan di mana keberhasilan perusahaan ditunjukkan dengan keberhasilan mendirikan 21 outlet yang tersebar di Jogja, Malang, dan Surabaya. Sekian prestasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.